warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum belajar, kita baca doa bersama dulu. Mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Adapun kompetensi dasar untuk pelajaran hari ini yaitu 3.1 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan 4.1 yaitu menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati gambar, kalian dapat mengkategorikan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan setelah menyaksikan video, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang harus kita teladani karena beliau memiliki perilaku yang sangat terpuji. Di antara perilaku terpuji yang dimilikinya ialah sifat kasih sayang. Kasih sayang adalah perasaan suka atau mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak yatim di hari raya. Pada suatu hari raya, ketika anak-anak kecil bermain dengan riangnya, Nabi Muhammad melihat anak yang sedang bersedih di sudut jalan. Kemudian Rasul menghampiri anak tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau bersedih?" Anak tersebut tidak tahu bahwa orang yang di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut pun menjawab, "Ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam sebuah pertempuran dan gugur di medan perang. Kemudian ibuku menikah lagi dan suaminya mengusirku, sehingga kini aku tidak memiliki siapapun." Mendengar cerita tersebut, Rasul pun bersedih. Akhirnya, Rasul menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Jangan menangis, aku akan membahagiakanmu. Apakah kau sudi jika aku menjadi ayahmu?"
Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Husain sebagai saudaramu. Mendengar ucapan tersebut, anak itu sadar bahwa dia sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menjawab dengan senyum terbuka, "Mengapa aku tak sudi, wahai utusan Allah?" Akhirnya anak yatim tersebut diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Ia diberi makan, diberi pakaian yang baru oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga anak tersebut pun senang dan bisa bergembira lagi bersama teman-temannya. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada pengemis buta. Pada suatu hari, di sudut pasar kota Madinah, ada seorang pengemis buta yang sering menghina Nabi Muhammad SAW. Dia menganggap bahwa kondisinya itu disebabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi pengemis tersebut, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayangnya dengan menyuapinya makan. Meskipun Nabi Muhammad SAW sering dihina oleh pengemis tersebut, namun ia sering datang menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Hingga setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menggantikan Rasul untuk menyuapinya. Abu Bakar pun memberitahunya bahwa dulu yang sering menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang sering pengemis itu hina. Pengemis tersebut pun terharu atas kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya ia masuk Islam. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Tidak hanya kepada orang lain, Nabi Muhammad SAW pun sayang kepada keluarganya. Rasulullah SAW selalu mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW pun menyayangi anaknya, yaitu Fatimah yang masih kecil, dan menggendongnya saat melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Setelah Fatimah dewasa, Rasulullah SAW pun menyayangi cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Keduanya sering naik ke punggung Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak marah kepada mereka. Nah, anak-anak, itulah sepenggal kisah tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nah, kesimpulannya adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW tidak terhingga
kita harus bisa meneladani dan menunjukkan sikap kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan saudara, bahkan kepada lingkungan sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membacakan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.